Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat segenap jajaran Dewan Juri, yang saya hormati Panitia Penyelenggara Islamic Youth Competition tahun 2024, serta para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan anugerahnya sehingga kita dapat mengikuti serangkaian acara Islamic Youth Competition tahun 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya peradaban. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat suatu pepatah yang mengatakan orang asing hari ini merupakan sahabat di masa depan. Oleh karena itu, agar menjadi sahabat di masa depan, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Let me introduce myself. My name is Sabilul Mutakin. You can call me Sabil. I am undergraduate student in mathematics education at the University of Jember. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang insya Allah penuh barakah, yakni dengan judul Smart QS 5.0. Spiritualitas muda aktif, religiulitas Qurani di era Society 5.0. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya wa nunazzilu, dan kami turunkan, minal Qur'an, dari Al-Quran, ma huwa shifa', suatu yang menjadi penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, wa yazidud dhalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Ayat ini menegaskan kepada kita, khususnya kepada para pemuda, bahwa kita harus berpegang teguh kepada nilai-nilai Al-Quran. Saat ini kita berada di era Society 5.0. Tentunya segala kemudahan dapat kita akses dengan seksama. Namun, dengan kemudahan itu tidak hanya mampu memudahkan kita dalam segi dunia saja. Diharapkan kita dapat membangun mental dan spiritualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ini menegaskan kepada kita semua betapa pentingnya kita berpedoman kepada Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita hidup di zaman yang sangat dinamis,
terdapat perubahan yang sangat cepat dalam setiap waktunya. Khususnya kita berada di era Society 5.0, yaitu era yang menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan sumber daya manusia. Tentunya di era ini kemajuan teknologi berkembang semakin pesat. Namun, di tengah kecepatan teknologi yang pesat ini, kita dihadapkan pada suatu tantangan. Sebuah studi oleh McKinsey & Company tahun 2022 menunjukkan bahwa 55 pemuda mengalami overload informasi akibat dari paparan teknologi dan media digital. Distraksi ini membuat mereka lebih sulit pada pengembangan spiritualitas dan pengalaman nilai-nilai keagamaan. Lantas, bagaimanakah upaya kita, terutama para pemuda, untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai Qur'ani dan membangun spiritualitas di era Society 5.0? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era digital ini, kita sebagai generasi muda tidak hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, tidak hanya tinggi nilai IPK-nya, dan tidak hanya pintar secara logika. Namun, di era Society 5.0 ini, kita juga dituntut untuk kuat secara spiritualitas dan religiusitas. Tentunya di sini saya akan menyampaikan suatu konsep yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam kehidupan sehari-hari melalui konsep yang bernama Qur'ani. Quran sebagai pedoman, ukhuwah Islamiyah, religiusitas yang tinggi, aktif dalam kebaikan, niat yang ikhlas, ibadah yang konsisten. Tentunya dengan menerapkan konsep Qur'ani ini, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan berada dalam suatu kebaikan. Semoga dakwah yang saya sampaikan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sedikit pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke masjid kota, mendengar azan, hati bahagia. Semoga dakwah yang saya bawa menjadi amal ibadah bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Sabil Mutakin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.